Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan sekali lagi kami bertiga untuk membahas satu topik lagi tentang Trinity di dalam Alkitab. Berikan kami pencerahan dari surga agar apa yang kami bincang membawa manfaat bagi kami dan membawa satu pemahaman yang lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita berbicara tentang Trinity, kan, Tritunggal. Sejarah dan konsep Trinity dari Yudaisme ke Kekristenan yang awal, yaitu satu Tuhan dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak berasal dari falsafah luar, seperti tuduhan-tuduhan luar, tetapi muncul secara progresif di dalam wahyu Alkitab. Di dalam Yudaisme atau ya, agama orang Yahudi, Tuhan itu dikenali sebagai satu, yaitu dalam Ulangan 6 ayat 4, dengan penekanan kuat pada monoteisme. Namun perjanjian lama memberikan petunjuk samar-samar tentang plurality atau kejamakan di dalam ketuhanan, seperti dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan, baiklah kita, dia bilang, dalam Mazmur 110 pun, ayat 1 pun, berkata, meski begitu Yudaisme tidak menekankan konsep Trinity secara eksplisit, kan. Dalam kekristenan awal, keilahian Yesus dan peranan Roh Kudus mulai disaksikan secara nyata, dan Yesus menerima penyembahan, berarti orang boleh menyembah dia, Matius 28 ayat 9. Dia mengaku satu dengan Bapa dan menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang akan dihantar, akan datang. Walaupun jelas Alkitab menyokong konsep mengenai Trinity, namun masih ramai yang mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi ada beberapa ayat dalam Alkitab yang mengatakan tentang Trinity. Jadi bagi ayat-ayat Alkitab yang menyokong Yesus salah satu oknum Trinity, ada beberapa ayat Alkitab di sini yang menyokong konsep Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dalam ketuhanan Trinity, yakni bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal, setara dengan Bapa namun berbeza dalam pribadi. Yang pertama Yohanes 1 dalam ayat 1 hingga 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Yesus. Jadi dia bersama Allah, yaitu berbeza pribadi, dan adalah Allah berasal dari sifat keilahian. Jadi Yesus adalah pencipta dan kekal. Yang kedua, dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 7, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi merendahkan diri menjadi manusia. Jadi ini menyokong doktrin penjelmaan dan keilahiannya. Kita lihat terus ke ayat yang seterusnya dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu sendiri memiliki seluruh kepenuhan kealahan. Bukan sebahagian, bukan separuh-separuh, tetapi sepenuhnya. Dia adalah Allah dalam wujud manusia. Ayat yang seterusnya dalam Ibrani 1, ayat 1 hingga 3 dan 8. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Tetapi tentang anak ia berkata, taktahmu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Bapa memanggil anak itu sebagai Allah. Jadi Yesus adalah gambaran sempurna Allah dan bukan sekadar nabi. Kita lihat seterusnya dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi dalam ayat ini Yesus menyatakan kesatuan dengan Bapa. Dalam ayat 33, orang Yahudi mengerti ini sebagai pengakuan keilahian. Sebab itu mereka mahu membunuh dia. Seterusnya dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa dan Roh Kudus dalam satu formula ilahi. Ini menunjukkan
kesetaraan dan keilahiannya sebagai pribadi kedua. Dan kita lihat seterusnya dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus itu telah wujud bersama Bapa sebelum penciptaan. Ini menunjukkan sifatnya yang kekal dan ilahi. Dan ayat yang terakhir yang saya suka kongsikan dalam Yesaya 9 ayat 6, seorang anak telah lahir bagi kita, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah nubuatan tentang Mesias, Yesus, yang disebut Allah yang perkasa. Jadi ini menunjukkan sifat kealahan dan kekekalannya. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam ketuhanan, yaitu Trinity. Bukan sekadar kuasa atau pengaruh, tetapi satu pribadi ilahi yang memiliki kehendak sendiri, perasaan sendiri, akal budi, dan juga kuasa sendiri. Dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus disebut setara dengan Bapa dan Anak, menunjukkan kesatuan dan kesetaraan dalam ketuhanan. Yohanes 14 ayat 16 hingga 17 menjelaskan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Istilah penolong di dalam bahasa Yunani, parakletos, menunjukkan satu pribadi yang aktif, menghibur, dan membimbing. Bukan kuasa, tetapi pribadi yang diutus oleh Yesus. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus mempunyai akal budi dan kemampuan untuk mengajar dan memimpin. Kata ganti yang digunakan ialah dia, bukan itu. Efesus 4 ayat 30 berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Hanya pribadi yang dapat merasa sedih atau berduka. Ini menunjukkan Roh Kudus mempunyai perasaan. Kisah para Rasul 5 ayat 3 hingga 4 memberikan kita satu gambaran, di mana Ananias, mengapa engkau membiarkan iblis memenuhi hatimu, sehingga engkau berdusta kepada Roh Kudus. Engkau bukan berdusta kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dusta kepada Roh Kudus, sama juga berdusta kepada Allah. Ini menunjukkan keilahian dan kepribadian Roh Kudus itu sendiri. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus mempunyai kehendak, satu ciri makhluk berpribadi. Dia membuat keputusan secara aktif. Dalam Roma 8 ayat 26 hingga 27 berkata, Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berdoa dan menjadi pengantara bagi manusia. Fungsi pribadi, bukan kuasa semata-mata. Yesaya 63 ayat 10 berkata, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudusnya, sekali lagi, mendukakan Roh Kudusnya. Dalam perjanjian lama sekalipun, Roh Kudus mempunyai emosi dan boleh didukakan, menyokong kepribadiannya. Bagaimanakah Tuhan boleh menjadi Tritunggal jika dalam Ulangan 6 ayat 4 menyatakan bahwa Tuhan itu satu? Selalunya orang melihat kepada ayat ini sebagai mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebenarnya yang satu itu diterjemahkan di sini Esa. Perkataan Esa dalam bahasa Ibrani ialah Echad, yang membawa maksud satu dalam kesatuan, bukan satu dalam bilangan mutlak, yaitu Yakshid. Ini penting karena Ehad juga digunakan dalam ayat-ayat lain
yang menggambarkan kesatuan dalam kepelbagaian. Perkataan ehad dalam bahasa Ibrani bermaksud satu, namun penggunaan dalam Alkitab Ibrani sering menunjukkan kesatuan yang kompleks atau gabungan, bukan semata-mata satu unit atau single unit yang mutlak. Contoh utama yang kita baca tadi dalam Ulangan 6 ayat 4. Di sini Echad atau Echad menyatakan kesatuan dalam keesaan, selari dengan konsep Trinity, satu Allah dalam tiga pribadi. Dalam ayat ini kalau kita baca dalam original dia, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Yahweh Elohim itu adalah kata jamak, berarti Yahweh Elohim kita itu lebih daripada satu. Contoh-contoh lain di mana istilah ehad digunakan ialah di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di sana mengatakan seorang lelaki akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau kita baca balik istilah ini dalam Ibrani, seorang lelaki akan echad dengan istrinya, berarti dua menjadi satu, sehingga kedua-duanya menjadi echad, daging, satu daging. Dua menjadi satu. Jadi ehad tidak semesti merujuk kepada kata tunggal. Menunjukkan kesatuan dua individu menjadi satu unit, bukan hilangnya identiti pribadi. Nah, satu lagi contoh di dalam Kejadian 1 ayat 5, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ehad. Berarti dua entiti, pagi dan petang itu menjadi ehad, menjadi satu. Gabungan petang dan pagi menjadi satu, bukan elemen tunggal tetapi satu kesatuan waktu. Nah, satu lagi contoh di dalam Ezra 6 ayat 64, seluruh jemaah bersama-sama ehad, berarti satu jemaah terdiri daripada ramai anggota, berarti satu jemaah ehad. Jadi di sini dalam ayat ini mengatakan ada 42.360 orang. Ini 42.360 orang ini ehad menjadi satu jemaah. Jadi semua individu secara bersama dikira sebagai satu ehad, satu jemaat. Kesimpulannya ialah ehad di dalam Alkitab Ibrani tidak selalu bermaksud satu unit tunggal, tetapi boleh menggambarkan kesatuan dalam kepelbagaian dan mendukung pemahaman tentang Tuhan sebagai Esa di dalam tiga pribadi. Di dalam ayat lain, di dalam bahasa Inggris, terjemahan lain di dalam New English Version, dia bilang and God is one and only. Berarti dia saja Allah, kan? Jadi itu saja pengertian ataupun penerangan kita tentang ehad pada masa ini. Markus 10 ayat 18, Markus 13 ayat 32, Matius 26 ayat 39, Matius 27 ayat 46. Ini adalah antara ayat dalam Alkitab yang kelihatan seolah-olah Yesus berbeza daripada Tuhan. Bahkan seakan-akan lebih rendah daripadanya. Disebabkan itu, ada yang beranggapan bahwa Yesus hanyalah ciptaan Tuhan. Bagaimanakah kita boleh memahami perkara ini dengan betul? Okey, jadi ayat-ayat seperti Markus 10 ayat 18, Markus 13 ayat 32 dan Matius 26 ayat 39 serta Matius 27 ayat 46 sering menimbulkan persoalan tentang keilahian Yesus sebagai pribadi kedua dalam Trinity. Namun ayat-ayat ini sebenarnya menunjukkan penjelmaan Yesus itu sendiri sebagai manusia sejati. Kita lihat dalam Markus 10 ayat 18, Yesus mencabar pemuda itu agar memahami bahawa hanya Tuhan yang benar-benar baik. Dan jika Yesus memang baik, maka dia adalah Tuhan. Dalam Markus 13 ayat 32, Yesus menyatakan keterbatasan pengetahuannya dalam konteks kerendahan dirinya sebagai manusia, bukan penolakan terhadap keilahiannya.
Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 7 menjelaskan bahwa Yesus mengosongkan dirinya untuk hidup sebagai manusia. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus menunjukkan ketundukan kepada kehendak Bapa walaupun dia menderita. Jadi ini bukan tanda kelemahan tetapi menjadi satu manifestasi kasih dan ketaatan. Matius 27 ayat 46, kutipan dari Mazmur 22, menggambarkan Yesus itu sendiri merasakan keterpisahan dari Bapa kerana menanggung dosa dunia, bukan kerana dia bukan Tuhan. Jadi kesemua ini menggambarkan pengorbanan kasih Allah itu sendiri melalui anaknya. Jadi Trinity tidak bermaksud tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan dalam tiga pribadi yang bekerja sama dalam harmoni demi menyelamatkan umat manusia. Jadi Yesus itu tetap Tuhan, tetapi demi penebusan dia merendahkan dirinya sebagai hamba. Tidak terdapat ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus bercakap atau bertindak sebagai satu pribadi, person. Hal ini sering dijadikan hujah bahwa Roh Kudus hanyalah satu kuasa dan bukan pribadi ketiga dalam ketuhanan. Maka timbul persoalan, adakah Roh Kudus benar-benar satu pribadi atau sekadar kuasa Tuhan semata-mata? Walaupun tiada satu ayat tunggal yang secara eksplisit berkata Roh Kudus ialah satu pribadi. Namun Alkitab secara konsisten menggambarkan Roh Kudus dengan sifat-sifat pribadi, bukan sekadar kuasa. Dalam Yohanes 14 ayat 16 hingga 17, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong, Parakletos, yang akan tinggal bersama dan di dalam orang percaya. Penolong ini mengajar, mengingatkan, dan membimbing. Fungsi-fungsi yang hanya boleh dilakukan oleh pribadi yang berakal budi. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku." Ini menunjukkan Roh Kudus berbicara dan membuat keputusan. Dalam Efesus 4 ayat 30 menyatakan bahwa Roh Kudus boleh didukakan, sesuatu yang tidak mungkin berlaku kepada kuasa yang tidak berperasaan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, Roh Kudus membahagikan karunia seperti yang dikehendakinya, membuktikan adanya kehendak bebas. Di dalam Yesaya 63 ayat 10 juga mencatat bahwa bangsa Israel memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ini sekali lagi menyokong bahwa Roh Kudus mempunyai emosi dan kehendak, ciri-ciri makhluk berpribadi. Simpulannya, Alkitab menggambarkan Roh Kudus bukan sekadar atau sebagai satu kuasa, tetapi sebagai pribadi ketiga, ketuhanan yang hidup, berbicara, merancang, merasa, dan bertindak dalam kehendak ilahi. Pada peringkat awal penubuhan gereja Seventh-day Adventist, bukankah beberapa pengasasnya menolak doktrin Trinity? Bahkan Ellen G. White juga pernah menulis kenyataan yang dilihat seolah-olah menolak kepercayaan kepada Trinity pada peringkat awal. Jika benar Trinity merupakan ajaran yang sahih menurut Alkitab, mengapa gereja Advent hanya mengiktiraf doktrin ini secara rasmi selepas tahun 1980? Benar, beberapa pengasas gereja Seventh-day Adventist seperti James White, Joseph Bates, and Uriah Smith tidak menerima doktrin Trinity pada awal pergerakan. Namun, ini berlaku bukan kerana mereka menolak ajaran Alkitab, tetapi kerana mereka menentang bentuk Trinity yang dipengaruhi oleh falsafah gereja Katolik yang mereka anggap tidak sejajar dengan kitab suci. Mereka juga sedang membebaskan diri dari pengaruh tradisi gereja-gereja Protestan pada zaman itu. Ellen G. White memang pernah menggunakan bahasa yang nampak anti-Trinitarian, tetapi dari masa ke semasa, tulisan beliau berkembang dengan penegasan yang lebih jelas mengenai keilahian Kristus dan kepribadian Roh Kudus.
Jadi ini menunjukkan proses pencerahan rohani yang berterusan dalam pemahaman gereja. Gereja Advent itu tidak menerima doktrin Trinity secara rasmi lebih awal kerana pendekatan mereka yang berhati-hati. Jika tidak jelas dari Alkitab, jangan terburu-buru menjadikannya doktrin rasmi. Jadi penerimaan doktrin Trinity hanya berlaku setelah kajian menyeluruh Alkitab dan penegasan dari roh nubuat menyokongnya. Maka tahun 1980 bukan permulaan ajaran ini tetapi pengiktirafan rasmi terhadap pemahaman yang telah berkembang secara progresif dan berdasarkan penyataan kitab suci dan bukan tradisi manusia. Ya, sambungan kepada itu, pada permulaan pergerakan Adventis pada pertengahan abad ke-19, memang majoriti perintis gereja Seventh-day Adventist tidak menerima doktrin Trinity seperti yang dipahami dalam kekristenan arus perdana. Seperti yang disebutkan sebentar tadi, tokoh-tokoh seperti James White, Joseph Bates, dan Uriah Smith, mereka semua ini bersikap anti-Trinitarian. Percaya bahwa Bapa adalah satu-satunya Tuhan sejati, Yesus adalah anak yang dilahirkan, bukan kekal tanpa permulaan, dan Roh Kudus hanyalah satu kuasa, satu energy force atau pengaruh Tuhan, bukan satu pribadi. Namun pandangan ini mula berubah secara berperingkat menjelang penghujung abad ke-19. Pengaruh utama dalam perubahan ini datang daripada tulisan dan pandangan Ellen G. White yang pada mulanya juga menggunakan bahasa yang selari dengan pandangan anti-Trinitarian. Tetapi kemudian menyatakan secara jelas tentang keilahian Kristus dan kepribadian Roh Kudus. Di dalam bukunya The Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman yang ditulisnya pada tahun 1898, Ellen White menyebut bahwa Kristus adalah Tuhan dalam pengertian yang tertinggi dan Roh Kudus sebagai satu pribadi ilahi yang bekerja dalam hati manusia. Jadi sepanjang awal abad ke-20 semakin ramai ahli teologi Adventist menerima pandangan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang kekal, triune God. Dia bilang bersatu dalam satu keesaan ilahi. Proses ini bukan melalui perubahan drastik, tetapi melalui kajian Alkitab yang mendalam dan tafsiran baru terhadap tulisan-tulisan roh nubuat. Jadi akhirnya pada tahun 1940-an, pandangan Trinitarian menjadi doktrin utama gereja Seventh-day Adventist. Dan seperti yang dikatakan tadi, pada tahun 1980, dia dimasukkan ke dalam salah satu 28 fundamental belief of the Seventh-day Adventist. Tahun 8. Tapi sebelum itu, awal lagi Trinity atau Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah menjadi doktrin utama gereja Seventh-day Adventist. Jadi kesimpulannya, penerimaan doktrin Trinity oleh Seventh-day Adventist berlaku secara bertahap, hasil penyelidikan kitab suci dan pengaruh inspirasi roh nubuat, dan akhirnya diterima sebagai dasar kepercayaan iman Adventist. Perkataan Trinity tidak muncul secara eksplisit dalam Alkitab. Jadi sejak bilakah ajaran ini wujud? Bukankah konsep Trinity berasal daripada pengaruh gereja Katolik atau kepercayaan pagan? Tambahan pula, bukankah doktrin ini hanya diformalkan melalui Council of Nicaea pada tahun 325 Masehi? Tidakkah hal ini menunjukkan bahwa Trinity bukan merupakan ajaran asal gereja awal atau ajaran sebenar Alkitab? Benar, istilah Trinity tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Namun konsep Trinity itu sendiri secara sangat jelas disampaikan melalui beberapa ayat-ayat yang menyatakan keesaan Tuhan. Sebagai contoh di dalam Ulangan 6 ayat 4. Bersama dengan keilahian anak di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan juga Kolose 2 ayat 9. Dan kepribadian serta keilahian Roh Kudus
kita boleh lihat ini di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 4 hingga ayat 3 hingga 4, Yohanes 14 ayat 16 hingga 17. Ajaran ini bukan hasil pengaruh pagan atau ciptaan gereja Katolik, tetapi hasil pemahaman yang mendalam terhadap pernyataan Tuhan dalam kitab suci. Memang benar Council of Nicaea pada tahun 325 Masehi memainkan peranan penting dalam menegaskan keilahian Yesus, dalam menghadapi ajaran sesat Arianisme yang menolak Kristus sebagai Tuhan yang kekal. Namun konsul itu sendiri bukan permulaan ajaran Trinity, sebaliknya ia hanya menyatakan secara rasmi apa yang sudah dipercayai oleh ramai pemimpin gereja sejak zaman rasul-rasul. Bapak-bapak gereja awal seperti Ignatius dari Antioquia sekitar 110 Masehi dan juga Justin Maitre sekitar 1500 Masehi telah menggunakan bahasa Trinitarian dalam tulisan mereka. Jadi walaupun istilah Trinity berkembang kemudian sebagai istilah teologi, konsepnya bersumberkan wahyu ilahi yang terdapat di dalam Alkitab. Maka Trinity adalah ajaran yang murni dan penting untuk kita pahami dan juga memahami kasih, peranan, serta pernyataan Tuhan kepada manusia. Dan itu bukanlah rekaan manusia semata-mata ataupun mendapat pengaruh daripada luar. Oke, tambahan kepada itu, dalam kekristenan awal, keilahian Yesus dan peranan Roh Kudus mula disaksikan secara nyata. Yesus menerima penyembahan, berarti orang menyembah Yesus. Matius 28 ayat 9. Dia mengaku satu dengan Bapa, Yohanes 10 ayat 30, dan menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang akan datang, Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang balik-balik kita petik di sini. Matius 28 ayat 19 menunjukkan formula Trinity secara jelas, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus disebut secara eksplisit semasa pembaptisan. Namun pemahaman ini menimbulkan perdebatan di dalam gereja awal. Apabila munculnya ajaran sesat seperti ajaran Arianisme yang menafikan keilahian Kristus, dan juga satu lagi aliran Sabellianisme, yaitu menyamahkan tiga pribadi sebagai satu peranan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, pada Council of Nicaea ini pada tahun 325, mereka menolak Arianisme dan mengesahkan bahwa Yesus adalah sehakikat, setara dengan Bapa. Dan kemudian ada lagi beberapa tahun kemudian pada Council of Constantinople, dia menegaskan kepribadian dan keilahian Roh Kudus. Maka doktrin Trinity terbentuk, yaitu satu unsur, tiga pribadi. Namun pada zaman pertengahan, teologi Katolik menyusun Trinity secara sistematik menggunakan falsafah Yunani. Dan kemudian semasa zaman Reformasi pada abad ke-16, para reforma seperti Martin Luther dan John Calvin, mereka menolak tradisi yang bertentangan dengan Alkitab tetapi tetap mempertahankan Trinity. Mereka melihatnya sebagai ajaran asas yang bersumber daripada kitab suci. Jadi Trinity diterima oleh hampir semua cabang utama kekristenan sejagat, Protestan, Katolik, dan Ortodoks, sebagai inti kepercayaan bahwa Tuhan itu esa, namun dinyatakan di dalam tiga pribadi yang kekal dan setara. Oke, jadi ada suka untuk saya buat kesimpulan dalam perbahasan kita pada hari ini. Doktrin Trinity menegaskan bahwa Tuhan adalah satu dalam unsur, tetapi tiga dalam pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun konsep ini melampaui kemampuan akal manusia untuk difahami, untuk kita faham sepenuhnya, tapi ia mencerminkan
kebesaran dan keunikan sifat Tuhan itu sendiri yang tidak terbatas. Jadi Trinity ini bukan percanggahan, tetapi ini adalah satu rahasia ilahi yang disingkapkan melalui pernyataan progresif dalam Alkitab. Jadi kebenaran ini penting karena ia melindungi keseimbangan antara keesaan Tuhan dan keilahian Kristus dan Roh Kudus. Jadi tanpa Trinity ini kita akan cenderung mengurangkan salah satu aspek penting dalam rencana keselamatan. Jadi kita bayangkan itu jika salah satu daripadanya kurang. Jadi peranan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan penebus dan Roh Kudus sebagai pribadi yang membaharui dan menguatkan umat percaya. Jadi Trinity ini juga menegaskan bahwa Tuhan itu secara kekal hidup dalam kasih dan hubungan. Jadi bahkan sebelum penciptaan itu sendiri. Ini menjadi asas bagi pengertian kasih sejati. Jadi bukan sekadar sifat sahaja, tapi realiti dalam diri Tuhan itu sendiri. Jadi dalam kehidupan rohani kita juga doktrin ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan dalam penuh kesedaran akan kehadiran dan karya semua tiga pribadi ilahi ini. Jadi oleh itu Trinity bukan hanya ajaran teologi tetapi asas kepada ibadah, penyembahan dan pengalaman iman yang sejati dan paling penting penuh pengharapan. Doktrin Trinity adalah kunci untuk memahami sifat dan karya Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam Alkitab. Ia bukan hasil spekulasi falsafah atau pengaruh pagan, tetapi muncul dari kesaksian kitab suci yang konsisten. Dari Kejadian hingga Wahyu, Alkitab menggambarkan Bapa sebagai pencipta dan sumber segala sesuatu, Anak sebagai penebus yang kekal, dan Roh Kudus sebagai penghibur dan penyuci. Semua bertindak bersama dalam kesatuan dan keharmonian ilahi. Trinity bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Ini yang penting. Yang menyatakan diri dalam tiga pribadi yang unik dan kekal. Pemahaman ini penting karena ia menunjukkan betapa dekat dan penuh kasihnya Tuhan. Bapa mengutus anak, anak menyerahkan diri, dan Roh Kudus hadir untuk membimbing umat. Dalam keselamatan, ketiga-tiga pribadi bekerja secara serentak untuk menyelamatkan manusia. Bagi umat percaya, menerima Trinity bukan sekadar soal doktrin, tetapi juga pengalaman hidup rohani. Kita berdoa kepada Bapa melalui anak dalam Roh Kudus. Ini adalah hubungan yang hidup dan aktif, bukan konsep akademik semata-mata. Oleh itu, Trinity adalah kebenaran yang bukan hanya alkitabiah, tetapi juga memperlihatkan keindahan hubungan kasih dalam ketuhanan yang menjadi dasar iman dan keselamatan umat manusia. Seterusnya, doktrin Trinity menyatakan bahwa Tuhan yang Esa wujud dalam tiga pribadi kekal, yaitu Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan tadi, walaupun istilah Trinity atau Tritunggal tidak muncul secara langsung atau eksplisit di dalam Alkitab, namun asas doktrin ini adalah sepenuhnya Alkitabiah, bukan ciptaan gereja atau agama tertentu. Dalam banyak ayat kita melihat ketiga-tiga pribadi bertindak dalam kesatuan ilahi, seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan Yohanes 14 hingga Yohanes 16. Istilah Ibrani ehad yang kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4 yang bermaksud esa digunakan juga dalam konteks kolektif, banyak menjadi satu, seperti di dalam Kejadian 2 ayat 24 yang menyokong konsep Tuhan sebagai satu dalam kepelbagaian. Yesus dikenali sebagai Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, Kolose 2 ayat 9. Roh Kudus digambarkan sebagai pribadi yang berkehendak, berarti dia ada free will, berbicara dan boleh merasa dalam Kisah 13 ayat 2, Efesus 4 ayat 30. Jadi walaupun para perintis awal Seventh-day Adventist menolak doktrin ini, melalui kajian mendalam terhadap Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, gereja Seventh-day Adventist kemudiannya menerima bahwa Trinity bukan ajaran gereja Roma atau satu bidah atau ajaran sesat, tetapi satu kebenaran Alkitab yang sahih.
Pada tahun 1980 ia dimasukkan dalam 28 kepercayaan dasar Gereja Adventist. Jadi oleh itu Trinity bukan berasal dari tradisi manusia, tetapi adalah pernyataan Alkitab yang mendalam tentang siapa Tuhan itu, satu Tuhan dalam tiga pribadi yang kekal bersatu dalam kasih dan misi penebusan. Jadi berakhir kita punya perbincangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan ini kami membahas serba sedikit tentang isu Trinity atau Tritunggal yang hangat dibahas di kalangan umat Tuhan. Semoga apa yang kami bincang bersama akan membawa satu pengertian yang mendalam kepada mereka yang turut sama ada dalam perbahasan ini nanti atau turut menyaksikan perbahasan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda.